Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Maulida Putri. Di sini saya akan menjelaskan sejarah matematika Babilonia dan Mesir kuno. Sejarah matematika Babilonia di sini merujuk pada seluruh matematika yang dikembangkan oleh bangsa Mesopotamia atau bangsa Irak sejak permulaan Sumeria hingga permulaan peradaban Bolemistik. Matematika Babilonia diturunkan dari lebih daripada 400 lempengan tanah liat yang digali sejak tahun 1850-an. Ditulis di dalam tulisan paku. Lempengan ini ditulis ketika tanah masih basah dan dibakar di dalam tungku atau di bawah teriknya matahari. Terdirinya matematika di sini tertulisnya karya bangsa Sumeria yang membangun peradaban kuno di Mesopotamia. Mereka mengembangkan sistem rumit meteorologi sejak tahun 3000 sebelum Masehi. Bangsa Sumeria menuliskan tabel perkalian pada lempengan tanah liat dan berurusan dengan latihan-latihan geometri dan soal-soal pembagian. Sejak terdirinya ini, sistem bilangan Babilonia yang merujuk pada periode ini. Sistem bilangan Babilonia. Matematika Babilonia ditulis menggunakan sistem bilangan seksagesimal atau basis 60. Dari sinilah diturunkannya penggunaan bilangan 60 detik untuk semenit, 60 menit untuk 1 jam, dan 360 atau 60 kali 6 derajat untuk satu putaran lingkaran. Juga penggunaan detik dan menit pada busur lingkaran yang melambangkan pecahan derajat. Berikut di sini adalah sistem numerisa Babilonia. Saya Aulia Khairul Hanifah, saya akan melanjutkan untuk pembacaan materinya. Selanjutnya adalah materi geometri. Geometri sudah dipelajari peradaban Babilonia dari 4000 sebelum Masehi sampai 500 sebelum Masehi. Geometri Babilonia berhubungan erat dengan pengukuran praktik yang dimaksudkan untuk bisa mendirikan berbagai bangunan yang kokoh dan besar. Bangsa Babilonia mengembangkan cara menghitung luas dan volume. Ciri utama geometri Babilonia adalah bercorak aljabaris. Aljabar dan aritmetika. Diopantus merupakan bapak aljabar bagi Babilonia yang mengembangkan konsep Babilonia. Nilai akar kuadrat. Hal lain yang menarik dari matematika bangsa Babilonia adalah pendekatan nilai akar pangkat 2 dari bilangan bukan bilangan kuadrat. Misalnya, 17/12 untuk akar 2. Mungkin secara umum menggunakan rumus A kuadrat ditambah H pangkat setengah yang sama dengan A ditambah H per 2A. Dalam tabel Yale kurang lebih 1600 sebelum Masehi, pendekatan nilai akar 2 adalah 1 ditambah 24/60 ditambah 51/60 kuadrat ditambah 10/60 pangkat 3, yang sama dengan 1,41413. Terdapat 100 masalah persamaan bit kuadrat pangkat 4 yang belum terpecahkan secara simultan. Misalnya, XY sama dengan 600. 150 dikali X min Y dikurang X plus Y kuadrat sama dengan min 1000. Dan XY sama dengan A yang terbentuk persamaan pangkat 6 diubah ke bentuk kuadrat pangkat 3. Nijber mendapatkan 2 buah masalah deret yang sangat menarik pada tablet library sekitar tahun 300 sebelum Masehi, yakni 1 ditambah 2 ditambah 2 kuadrat ditambah sampai dengan 2 pangkat 9 sama dengan 2 pangkat 9 dikali 2 pangkat 9 min 1, dan 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah sampai dengan 10 kuadrat sama dengan 1 ditambah 10 dikali 55 sama dengan 385. Oke, saya Aziza Isnaini Khairiyah akan menjelaskan tentang nilai pi, abakus, Plimpton 322, dan sejarah Mesir kuno. Nilai pi. Keliling suatu lingkaran digunakan 3 kali diameternya. Luas lingkaran digunakan 1/12 dari kuadrat kelilingnya dengan pi sama dengan 3. Abakus. Abakus berasal dari bahasa Yunani yaitu abaks atau abakon yang berarti meja. Abakus dalam bahasa Indonesia disebut sempoa. Abakus dikembangkan dari Salamis tablet, sebuah tabel penghitungan yang digunakan oleh bangsa Babilonia, yang ditemukan pada tahun 1846 di Kepulauan Salami. Plimpton 322. Mungkin hasil karya hebat dari matematika Babilonia yang pernah ditemukan adalah sebuah tablet yang dikenal dengan nama Plimpton 322. Tablet ini bernomor katalog 322 di koleksi G.I. Plimpton di Universitas Columbia. Plimpton 322 ditulis oleh orang Babilonia sekitar tahun 1900 sampai 1600 sebelum Masehi.
dan pertama kali dideskripsikan oleh Nagber dan Sachs pada tahun 1945. Ini adalah tabel trigonometri 3700 tahun yang lalu, merupakan tabel trigonometri paling tua dan akurat. Sejarah Mesir kuno. Peradaban Mesir kuno yang berlangsung selama kurang lebih 2500 tahun telah meninggalkan banyak peninggalan serta memberikan inspirasi bagi penemuan-penemuan berikutnya, yaitu mulai konsep geometri dengan teknik pembangunan monumen seperti piramida, kuil, dan obelisk, serta pengetahuan matematika berupa prinsip-prinsip yang mendasari teorema Pythagoras. Oke, selanjutnya saya Fitriani, saya akan menjelaskan tentang penemuan-penemuan Mesir kuno. Mesir kuno menggunakan sistem bilangan basis 10 pada sekitar 3000 sebelum Masehi. Orang Mesir memiliki sistem penulisan yang didasarkan pada hieroglif. Dalam representasi, baik sistem nomor selalu diberikan dalam basis 10. Dengan ini berarti bahwa mereka memiliki simbol terpisah untuk satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluh ribuan, ratus ribuan, dan jutaan. Oke, ini adalah contoh bilangan Mesir tahun 3000 sebelum Masehi. Ini adalah contoh lambang-lambang angka hieroglif. Ini angka 276, 1/3, 1/5, 1/249 ditulis dengan lambang angka seperti ini. Ini selanjutnya adalah contoh bilangan Mesir tahun 1800 sebelum Masehi. Ini adalah contoh-contoh lambang angka hieratik ya. Ini ada contohnya angka 2765 ya, orang Mesir menulis angka 2765 dalam simbol angka hieratik ini seperti ini. Lalu yang di bawahnya juga sama ya, ada angka 2765 tapi ditulis dengan terbalik. Lalu kemudian ini adalah tokoh-tokoh matematika Mesir kuno. Ada Thales, Pythagoras, Euclid, Eudoxus, Archimedes, dan Eratosthenes. Oke, sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.